Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Khairunova dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di mata kuliah Achievement Motivation Training untuk memenuhi tugas pengganti pertemuan 22 Maret 2025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu proses teori dan teori yang masuk ke dalam kategori teori tersebut. Teori proses atau proses teori merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau perubahan terjadi melalui serangkaian tahapan. Teori ini sering digunakan dalam bidang manajemen psikologi atau ilmu sosial untuk memahami mekanisme dari yang mendasari perkembangan suatu sistem atau organisasi. Tujuan dari teori proses ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu hasil dapat dicapai melalui berbagai langkah atau proses yang saling berkaitan. Dengan memahami proses tersebut, individu atau organisasi dapat mengidentifikasi pola, mengatasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dari teori proses tersebut adalah meliputi peningkatan pengambilan keputusan, optimasi strategi, serta pemetaan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, teori ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perubahan sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam organisasi maupun individu. Teori yang termasuk ke dalam kategori teori proses yaitu yang pertama adalah teori harapan atau ekspektansi teori. Teori harapan merupakan teori motivasi yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat keputusan berdasarkan harapan mereka terhadap hasil yang akan diperoleh. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm dan menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan dan imbalan tersebut bernilai bagi mereka. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memahami bagaimana harapan seseorang mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja atau mencapai tujuan. Teori ini membantu organisasi dalam merancang sistem penghargaan yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Selain itu, teori ini juga membantu individu untuk dalam menilai apakah suatu usaha dan akan sepadan dengan hasil yang mereka harapkan. Teori harapan ini memiliki berbagai manfaat terutama dalam dunia kerja dan manajemen. Manfaatnya meliputi meningkatkan motivasi dengan memberikan imbalan yang sesuai. Individu lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras. Yang kedua yaitu membantu mengembalikan keputusan. Teori ini membantu individu menilai apakah usaha itu layak dilakukan. Meningkatkan kepuasan kerja. Jika karyawan merasa usahanya dihargai, mereka akan lebih puas dan loyal terhadap suatu organisasi. Yaitu meningkatkan motivasi dalam memberikan imbalan yang sesuai. Individu lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Yang kedua, membantu mengembalikan keputusan. Teori ini membantu individu menilai apakah usaha mereka itu layak
dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Jika karyawan merasa usahanya dihargai, mereka akan lebih puas dan loyal terhadap suatu organisasi. Yaitu membantu pemimpin dalam manajemen tim. Pemimpin dapat menggunakan teori ini untuk merancang strategi yang memotivasi anggota tim. Teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam memahami faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang. Dalam organisasi, teori ini digunakan untuk mengembangkan kebijakan penghargaan dan sistem evaluasi kinerja. Selain itu, teori ini membantu dalam merancang lingkungan kerja yang mendorong produktivitas serta memastikan bahwa usaha yang dilakukan seseorang itu dihargai dan diakui. Yang kedua, ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Teori penentuan tujuan merupakan teori yang menjelaskan bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan kinerja seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Luke dan menyatakan bahwa tujuan yang menantang tetapi realistis dapat memotivasi individu untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus lagi. Tujuan dari teori ini adalah membantu individu untuk organisasi dalam merancang tujuan yang efektif agar lebih termotivasi dan produktif. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, seseorang akan lebih mudah mengukur kemajuan dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Manfaat dari teori ini adalah meliputi peningkatan motivasi, kinerja, dan fokus. Orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih menghargai waktu, lebih siap menghadapi tantangan. Selain itu, teori ini juga membantu dalam meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan dalam bekerja. Yang ketiga adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Teori penguatan merupakan teori dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat dibentuk atau diubah melalui penguatan. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner yang fokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu tindakan dapat mempengaruhi kemungkinan tindakan tersebut terulang kembali di masa depan atau di masa yang akan datang. Jika suatu tindakan mendapatkan hasil positif, maka kemungkinan besar tindakan tersebut akan dilakukan lagi. Sebaliknya, jika tindakan tersebut mendapatkan konsekuensi yang negatif, maka tindakan tersebut cenderung akan dihentikan. Tujuan dari teori ini adalah untuk membantu dan mengontrol perilaku seseorang dalam berbagai respon yang sesuai. Dalam dunia kerja, teori ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan penghargaan atas pekerjaan yang baik dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan melalui sanksi atau teguran. Manfaat dari teori ini adalah untuk meningkatkan motivasi, mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang benar, serta menciptakan lingkungan yang lebih produktif lagi. Dalam pendidikan, teori ini diterapkan melalui sistem hadiah dan hukuman untuk mendorong siswa agar lebih giat. Dalam manajemen, teori ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan disiplin karyawan. Teori penguatan terdiri dari 4 jenis utama. Yang pertama yaitu penguatan positif atau memberikan hadiah atau pujian. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif agar perilaku tidak diulang. Dan yang keempat yaitu penghapusan, mengabaikan perilaku hingga akhirnya berhenti. Dengan memahami dan menerapkan teori ini dengan baik, seseorang dapat mempengaruhi perilaku orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu ada pengertian teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menilai keadilan dalam suatu hubungan sosial, terutama dalam lingkungan kerja. Teori ini dikembangkan oleh John
Stacey Adams dan menyatakan bahwa orang akan membandingkan usaha yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka capai. Mereka akan membandingkan situasi mereka dengan orang lain untuk menentukan apakah mereka diperlukan secara adil. Jika merasa tidak adil, maka cenderung mengubah perilaku mereka untuk mencapai keseimbangan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja dan sosial. Teori ini membantu organisasi memahami bagaimana keadilan mempengaruhi motivasi karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Selain itu, teori ini juga bertujuan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara individu. Teori keadilan juga memiliki manfaat, terutama dalam dunia kerja. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan motivasi karyawan karena mereka merasa usaha mereka dihargai dengan setimpal. Selain itu, teori ini membantu perusahaan mengelola sistem penghargaan agar lebih adil, sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan dan tingkat pergantian karyawan. Keadilan dalam organisasi juga mendorong kerjasama tim yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Dengan menerapkan teori keadilan, organisasi dan individu dapat memahami pentingnya keseimbangan antara usaha dan hasil, sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik dan sehat dan produktivitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori proses. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.